Kalian terlalu melebihkan, menurut saya ini hanyalah benda biasa yang mempunyai segi lebih dari keunikan dan mungkin nilai harganya keris, kujang yang berada di tangan Minto segera saya ambil kembali dan segera membungkusnya. Berdosa rasanya bila melihat orang yang sudah begitu mempercayai hal yang bersifat mistis akan menjadi lebih percaya lagi karena efek keunikan keris, kujang tua ini. Lu pernah berguru, Zah? Tanya Indra melanjutkan rasa penasarannya. Maksud lu apa, Indra? Jangan pernah berpikir saya pernah berguru menggeluti hal seperti itu, saya hanya belajar pelajaran normal, seperti layaknya orang normal lainnya. Lu tetap nggak percaya dengan hal yang mistis, Zah? Saya tidak bisa pungkiri, sebelum saya menginjakan kaki di mes ini, saya merupakan sosok yang paling merendahkan pemikiran orang yang berpikiran sempit yang selalu menghubungkan semua fenomena alam yang aneh dengan sesuatu yang berbau misteri. Tetapi selama saya berada di mes ini ada berbagai macam kejadian aneh yang sulit saya jelaskan dengan akal sehat. Yang paling akhir adalah ketika saya mengajak Hesti untuk bercumbu di dalam kamar, tampak sekali raut mukanya yang kaget seakan melihat sesuatu di dalam kamar saya, begitu juga dengan keris orang pintar yang bisa terpental dengan sendirinya. Hati kecil saya berkata mungkin memang benar adanya keberadaan makhluk tidak kasat mata itu, tapi kembali lagi pemikiran sehat saya menolaknya. Pemikiran sehat saya hanya mengakui semua itu hanyalah sebuah fenomena alam yang belum bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan saat ini, hanya itu. Jawab, Zah. Lah kok malah bengong, terus apa maksud lu menunjukkan keris, kujang itu? Kini Minto mencoba melanjutkan pertanyaan Indra yang belum terjawab. Sebuah pembuktian, jawab saya mantap. Pembuktian seperti apa? Mendengar pertanyaan Indra, tergelitik keinginan saya untuk menceritakan semua kejadian yang berhubungan dengan keris, kujang itu. Tampak keseriusan di wajah mereka mencoba menyimak setiap detil kalimat saya. Yang benar lu, Zah? Harimau? Ucap Minto hampir berteriak. Terlihat Indra dan Mas Dikin mencoba memperhatikan kembali keris, kujang yang sengaja saya letakkan di atas meja. Kalau lu tanya apa omongan saya tentang harimau itu benar, pasti saya jawab enggak lah. Saya sendiri pun belum pernah melihat bentuk harimau itu. Logikanya seperti ini, kakek tua, orang pintar dan Hesti. Andai memang mereka benar melihat sosok harimau itu, mereka itu pun juga manusia seperti kita, makanya sama, matanya sama, harusnya apa yang mereka lihat, kita pun bisa melihatnya. Sebelum saya membuktikan benda ini pada Hesti, saya ingin membuktikan apakah benda ini memang mempunyai aura kekuatan di rumah ini, malam ini. Jangan gila lu, Zah, saya takut, ucap Indra penuh khawatir. Gimana sih lu, Indra, tadi kata lu mau dukung saya. Saya dukung cari latar belakang mes ini, Zah, bukan nantangin macam ini. Udah ikut aja, Indra, soalnya kita takut atau enggak takut hasilnya sama aja. Itu makhluk penunggu mes ini selalu mengganggu. Terlihat keraguan di wajah Indra mendengar ajakan Minto. Karena pilihan berbanding 3 lawan 1 akhirnya Indra memutuskan ikut serta. Mas Dikin, di antara ruangan di rumah ini, di bagian mana Mas Dikin sering diganggu kejadian aneh? Soalnya Mas Dikin yang paling lama tinggal di sini, tanya saya mencoba mencari keterangan dari Mas Dikin. Di bagian dapur dan kamar mandi, tapi di dapur lebih sering terjadi gangguan, karena di situ tempat ditemukannya kerangka itu. Baiklah, Zah, semua rencana sudah siap, sebaiknya saya sama Minto cari hiburan di luar dulu, sebelum nanti malam saya stres nemenin lu, ucap Indra sambil menarik tangan Minto. Terlihat Minto mencoba mengajak Mas Dikin. Sebaiknya saya di rumah aja, Pak, nemenin Pak Reza, tolak Mas Dikin. Ya sudah kalau begitu, saya juga mau tidur dulu, semoga nanti malam semuanya berjalan lancar, jawab saya sambil melangkahkan kaki menuju kamar tidur. Lama saya tertidur hingga akhirnya sayup suara Mas Dikin terdengar. Bangun Pak Reza, bangun, saya lihat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, rupanya saya tertidur sangat lama hingga kedatangan malam pun tidak saya sadari. Oh alah Pak Reza, maaf saya tadi bangunin, soalnya saya khawatir melihat Pak Reza tidurnya lama sekali, tegur Mas Dikin melihat kehadiran saya dari balik pintu kamar, lalu bergegas melangkah menuju dapur, tampaknya dia sedang menyiapkan sesuatu. Tanpa berpikir lama segera saya menghampiri Mas Dikin. Dan benar perkiraan saya, ternyata Mas Dikin sudah menyiapkan makanan untuk makan malam. Mana Indra dan Minto? Mas Dikin mencoba menjelaskan tentang keberadaan Indra dan Minto yang belum terlihat hingga saat ini. Temenin saya makan Mas, ajak saya kepada Mas Dikin untuk menghilangkan rasa sepi. Tampak Mas Dikin tidak menjawab dan hanya menganggukkan kepalanya.
Pak Reza jadi ingin membuktikan apa yang direncanakan tadi siang, tanya Mas Dikin tanpa sekalipun tatapannya memandang saya. Terlihat dia terlalu asik memainkan sendok nasi di tangan kanannya. Kenapa Mas? Mas Dikin takut atau ragu? Enggak ada yang perlu ditakutin dan dikhawatirkan, semuanya pasti akan berjalan lancar, jawab saya mencoba memberi ketenangan dan keberanian kepada Mas Dikin. Lagian Mas Dikin kan sudah sering lihat setan di film-film horor, masak harus kaget dan takut lagi jika bertemu dengan mereka, ucap saya sambil sedikit tertawa mencoba mengajak Mas Dikin bercanda. Saya enggak takut Pak. Seiring ucapan Mas Dikin, kini tercium bau bangkai yang menyeruak menusuk hidung. Hampir setiap malam selama saya berada di mes ini, bau itu selalu tercium tanpa mengenal waktu kedatangannya. Sirna sudah keinginan saya untuk melanjutkan makan malam ini. Bau bangkai yang saya rasakan malam ini melebihi bau yang saya rasakan malam sebelumnya. Tampak Mas Dikin sama sekali tidak terganggu dengan bau bangkai ini, dirinya masih terlihat santai memainkan sendok di tangannya. Melihat tingkah Mas Dikin yang sedemikian rupa, perasaan saya yang sebelumnya biasa saja mendadak menjadi tidak nyaman. Ada apa dengan orang ini? Mas Dikin yang sebelumnya membangunkan saya dengan nada cerianya kini terlihat dingin dan tidak bersemangat untuk sekedar berbicara. Apakah dia mendadak sakit, tanya saya dalam hati. Keinginan saya untuk bertanya sengaja saya urungkan, mungkin dia memang hanya ingin bertingkah seperti itu. Ada kalanya seseorang merasa nyaman dengan tingkah laku yang justru dinilai orang sebagai tingkah laku yang aneh. Besok tolong beli pengharum ruangan Mas, bau ini benar sudah mengganggu, pinta saya kepada Mas Dikin. Terlihat Mas Dikin kembali menganggukkan kepalanya. Terus sama lampu di ruangan ini Mas, tolong diganti dengan yang lebih terang. Saya heran kok pada betah-betahnya tinggal di rumah yang lampunya redup. Biarkan saja Pak, jangan diganti, akhirnya Mas Dikin mengeluarkan suaranya. Ada rasa gembira mendengar Mas Dikin yang akhirnya mau berbicara, tapi ada rasa dongkol juga yang saya rasakan mendapatkan ucapan penolakan yang keluar dari mulut Mas Dikin. Sangat terasa tidak sopan permintaan saya yang sangat sederhana mendapatkan penolakan seperti itu. Bila alasan penolakan ini dikarenakan tidak ada yang mau mengeluarkan uang hanya untuk membeli sebuah lampu, maka saya yang akan memberikan uang untuk membeli lampu, tidak hanya satu buah lampu. Tapi, lampu itu sudah terlihat redup Mas, saya harap besok diganti. Belum sempat saya melanjutkan ucapan ini, terlihat bola lampu itu seperti mengeluarkan pijaran api dan mendadak padam lalu menyala lagi dalam sekejap. Kembali saya melanjutkan ucapan yang sempat terhenti karena kejadian itu. Saya tidak takut Pak. Terdengar suara Mas Dikin yang terdengar pelan dan lirih. Apaan sih Mas, ucap saya jengkel melihat ketidakjelasan maksud ucapan Mas Dikin. Saya tidak takut Pak. Kali ini suara Mas Dikin terlihat lebih berat dan serak. Tangan yang semula memainkan sendok kini terlihat bergerak ke arah kepala, terlihat seperti orang yang sedang merapihkan rambut. Dalam setiap belayan tangannya kini terlihat beberapa helai rambut yang ikut tertarik dan terlihat lepas dari kulit kepalanya, sungguh menjijikan sekaligus menakutkan. Kulit kepala yang terlepas rambutnya itu meninggalkan luka seperti luka kulit yang terkelupas. Semua kejadian ini sontak membuat saya kaget, tapi semua hanya berlangsung dalam sekejap. Kini semua menjadi sebuah suasana mencekam penuh dengan ketakutan. Bergetar rasanya tubuh ini menyaksikan semua itu. Saya tidak takut Pak. Kini wajah Mas Dikin yang sedari tadi tertunduk ke arah piring makan, perlahan demi perlahan mengangkat pandangannya ke arah saya. Pandangan wajah itu, ini bukan Mas Dikin yang saya kenal. Wajah itu terlihat begitu tua dengan keriput yang mulai menghiasi kulitnya, terlihat kusam dan menyeramkan. Aliran darah dan detak jantung saya seperti berhenti menyaksikan ini semua. Ini tidak nyata, ini tidak nyata. Ucap saya mencoba memberanikan diri di antara rasa ketakutan itu. Sebelum semuanya terasa terlambat, akhirnya saya beranikan diri untuk keluar dari situasi ini dengan mencoba berlari di antara persendian yang mulai terasa kaku. Sungguh efek takut ini sudah mematikan semua susunan saraf pergerakan saya. Semua terasa lambat. Di antara langkah kaki yang terasa berat ini masih bisa saya saksikan tatapan matanya yang begitu tajam dan menyeramkan. Di antara dua pilihan untuk berlari menuju kamar tidur atau berlari menuju pintu keluar rumah, akhirnya saya putuskan untuk berlari sekuatnya menuju pintu keluar rumah walaupun dengan langkah yang terasa semakin berat. Berat itu yang saya rasakan, dan semuanya semakin terasa berat ketika terdengar suara Mas Dikin memanggil nama saya. Terdengar langkah kakinya begitu cepat menyusul, di antara detak jantung saya yang berdegup kencang, kini terasa tangan Mas Dikin yang berusaha menarik baju di pundak saya.
Ini benar-benar tidak masuk akal, sangat gila dan di luar kemampuan saya untuk memahami ini semua. Andai ini memang makhluk astral, bagaimana mungkin dia bisa berlaku seperti layaknya manusia, berlari mengejar langkah saya, seperti seekor predator yang mengejar mangsanya. Dengan seluruh keberanian yang tersisa akhirnya saya beranikan diri untuk menolehkan kepala ini ke belakang. Terlihat wajah Mas Dikin yang panik dan penuh ketakutan. Wajah itu adalah wajah Mas Dikin yang saya kenal, sangat berbeda dengan wajah yang saya lihat di dapur tadi. "Sadar Pak Reza, sadar," ucap Mas Dikin terdengar agak keras sambil mengguncangkan pundak saya. Ada secercah keberanian yang muncul mendengar suara Mas Dikin yang berusaha menyadarkan saya entah dari apa, tapi ada juga rasa takut dan khawatir dengan sosok Mas Dikin yang sekarang berada tepat di belakang saya. Saya tidak ingin makhluk ini berhasil memperdaya dan menakuti saya untuk yang kedua kalinya. Saya coba untuk memperhatikan secara seksama wajah Mas Dikin. Hati kecil saya menilai ada kejujuran dari ucapannya, dan itu cukup menjadi dasar untuk saya mempercayainya. "Mas Dikin?" tanya saya mencoba kembali meyakinkan. "Aduh Pak Reza, sumpah saya Dikin yakin dan percaya, itulah yang harus saya tanamkan di hati saya saat ini." "Kalau kamu Mas Dikin, yang tadi di dapur itu siapa?" tanya saya dengan rasa heran. Wah, kalau tahu bakal seperti ini, lebih baik tadi saya ikut Pak Minto dan Pak Indra jalan. Pak Reza benar buat saya sport jantung. Saya enggak mengerti dengan maksud ucapan Mas Dikin, nada bingung terdengar dari pertanyaan saya. Akhirnya berkisahlah Mas Dikin tentang kejadian yang baru saja terjadi. Rupanya sosok yang berada di dapur tadi memang Mas Dikin adanya, justru keanehan terjadi pada diri saya. "Masa sih Mas saya seperti itu?" "Benar Pak, saya sampai takut," jawab Mas Dikin mencoba meyakinkan saya tentang ucapannya yang mengatakan bahwa saya terlihat berbicara sendiri sewaktu di dapur tadi. "Tapi itu benar Mas Dikin kan?" Kembali saya mengulangi pertanyaan di antara rasa bingung dan heran atas apa yang saya alami. "Ya ampun. Benar Pak, kan Pak Reza sendiri yang nyuruh saya duduk nemenin makan, tapi setelah itu Bapak sibuk sendiri berbicara entah dengan siapa tanpa sedikit pun mendengarkan ucapan saya. Ini benar-benar aneh, kali ini saya benar tidak mempunyai jawaban apa atas kejadian di dapur tadi. Sumpah Pak, saya takut melihat Pak Reza yang ketakutan seperti itu, sampai piring yang pecah karena terlenggor tangan Pak Reza saya tinggalkan begitu saja di lantai. Melihat Pak Reza lari, saya juga jadi ikutan lari. Saya pikir Pak Reza melihat sesuatu yang menyeramkan. Akhirnya saya jelaskan kepada Mas Dikin tentang peristiwa yang baru saja saya alami. Terdengar tidak masuk akal dan terkesan mengada. Andai di ruang tamu ini ada orang lain selain Mas Dikin, saya tidak akan menceritakan apa yang baru saja saya alami. Bercerita sesuatu yang tidak masuk akal hanya akan membuat saya seperti orang bodoh yang sedang berhayal. Saya percaya Pak, enggak mungkin Pak Reza bohong soal seperti ini, karena Pak Reza itu orang yang paling anti untuk mempercayai hal yang mistis. Kalau boleh saya kasih saran Pak, sebaiknya rencana Bapak tadi siang itu sebaiknya dibatalkan saja. Perasaan saya enggak enak Pak, ucap Mas Dikin dengan raut wajah khawatir. Ah, itu cuma perasaan Mas Dikin aja yang penakut. Saya mencoba meredakan ketakutan Mas Dikin. Kembali tercium bau bangkai seperti bau yang tercium di dapur tadi. Pandangan saya mentap Mas Dikin dengan harapan Mas Dikin mencium juga bau yang tercium indera penciuman saya ini. Tadi Mas Dikin mencium bau ini juga kan di dapur? Iya Pak, terlihat mulut Mas Dikin komat kamit membaca sesuatu. Bisa saya rasakan udara di ruangan tamu yang biasanya terasa hangat kini seperti terjamah kekuatan tak kasat mata itu, terasa dingin dan lembab. Samar-samar terdengar suara seperti orang yang sedang membenturkan sesuatu di lantai. Suara apa itu Mas? Saya enggak tahu Pak. Mata Mas Dikin memberikan isyarat bahwa sumber suara itu berasal dari teras depan. Saya coba memberikan isyarat balik kepada Mas Dikin untuk mencari tahu penyebab suara aneh itu. Dengan sangat perlahan Mas Dikin mencoba menyingkap gorden dan mencoba melihat apa yang terjadi. Apa Mas? Enggak ada apa Mas, siring jawaban Mas Dikin. Saya mencoba ikut mengintip keluar, dan memang betul apa yang dikatakan Mas Dikin. Hanya cahaya redup lampu teras yang sedikit menerangi gelapnya malam yang saya saksikan. Kembali saya mengajak Mas Dikin untuk duduk dan memutuskan menunggu kehadiran Minto dan Indra. Seiring waktu yang terus berjalan tanpa terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Suasana malam ini terasa hening, bahkan saya bisa mendengar bunyi jarum jam yang berdetak. Mungkin keheningan ini dikarenakan rasa takut, cemas, penasaran yang saya rasakan. Semua perasaan itu seperti tercampur aduk dalam pikiran saya. Pak Reza,
Kenapa Bapak enggak minta pindah rumah ke kontrakan yang lain pada pihak kantor? Jujur Pak, makin lama saya juga jadi enggak betah di sini. Setiap hari bawaannya takut. Berceritalah Mas Dikin tentang kebiasaannya yang selalu keluar rumah di saat kami bekerja di rumah, dan terkadang di saat malam tiba, Mas Dikin sering beralasan keluar ingin berpartisipasi menjaga keamanan. Runtuh sudah pandangan saya yang beranggapan bahwa Mas Dikin adalah orang yang bisa saya andalkan di saat terjadi sesuatu dikarenakan saya melihat ketenangan Mas Dikin menghadapi fenomena ini. Bukannya enggak minta Mas saya, Indra dan Minto bahkan sudah ngajuin bersama keinginan untuk dipindahkan tempat tinggal. Tapi selalu saja perusahaan beralasan semua itu belum dianggarkan, jadi untuk sementara lebih baik tinggal di aset milik perusahaan. Saya coba menjelaskan alasan kami masih bertahan di mes ini. Jadi gimana Pak, masih mau nunggu Pak Minto dan Pak Indra? Kembali Mas Dikin mencoba bertanya. Di antara perasaan yang semakin lama semakin terasa mencekam, saya bisa melihat ketidaknyamanan Mas Dikin dalam duduknya. Malam seperti tidak memberikan saya banyak pilihan, hanya ada dua pilihan, duduk dengan perasaan takut yang tak beralasan atau berbuat sesuatu untuk pembuktian dan menghilangkan semua rasa penasaran ini. Tunggu sebentar Mas, bergegas saya melangkah ke arah kamar untuk mengambil keris kujang tua itu. Tampak Mas Dikin mencoba mengikuti saya. Saya harap benda ini bisa sedikit memberikan gambaran kejadian yang bisa menghapuskan garis tipis di antara keraguan saya untuk percaya dan tidak percaya dengan hal yang mistis. Harap saya ketika menggenggam keris kujang tua itu, Mas Dikin tampak kebingungan mencoba mengikuti apa yang selanjutnya akan saya lakukan. Di mana Mas Dikin letakkan sesajian terbesar di rumah ini? Tampak ada sedikit keraguan di wajah Mas Dikin untuk menjawabnya. Di mana Mas? Tanya saya sekali lagi. Kini Mas Dikin mengajak saya untuk menuju dapur. Tampak di meja makan bekas piring makan Mas Dikin yang masih menyisakan nasinya yang belum habis termakan, begitu juga dengan pecahan piring dan nasi yang berserakan di lantai bawah meja makan. Di luar pintu itu Pak Mas Dikin mencoba membuka pintu yang menghubungkan dapur dengan halaman luar belakang mes. Ketika pintu terbuka terlihat sesajen dengan berbagai macam menu di dalamnya. Bodoh ini benar bodoh, saya coba memaki semua kekonyolan ini dalam hati yang terdalam. Sesajen ini sama seperti sesajen yang saya lihat di kamar Minto dan Indra, tapi kini terlihat ada tambahan yang sangat mencolok mata ini. Sebuah kepala ayam hitam terlihat di sana, di sebuah cawan yang berisi sajian darah ayam. Ide siapa ada tambahan kepala ayam itu Mas? Orang pintar itu Pak, jawab Mas Dikin dengan polosnya. Rupanya orang pintar yang pernah menghipnotis saya waktu itu yang memberikan ide pintar ini. Mana kemenyannya Mas? Ucap saya kepada Mas Dikin. Terlihat Mas Dikin berlari mengambil kemenyan dan kembali lagi dengan sebuah bungkusan di tangannya. Kemenyan ini memang sengaja saya pesan sedari siang tadi. Pengalaman saya menyaksikan orang pintar yang membakar kemenyan dalam proses ritualnya telah menginspirasi saya untuk melakukan hal yang sama. Tanpa berlama-lama lagi segera saya bakar kemenyan dan duduk bersila di antara redupnya lampu belakang dan gelapnya malam. Angin yang berhembus, menyebarkan aroma wangi kemenyan ke segala penjuru. Andai ada orang di sekitar sini yang bisa mencium aroma ini, tentunya dia akan berlari tunggang langgang karena ketakutan. Kini Mas Dikin ikut duduk bersila di samping saya. Saya bingung, apa yang harus saya ucapkan untuk berinteraksi dengan mereka? Untuk sementara kami hanya terduduk dengan pandangan menatap kegelapan malam. 20 menit berlalu tanpa ada suatu kejadian apapun. Mungkin kami salah melakukan ritual ini. Bosan rasanya menghadapi kenyataan ini. Di mana suara itu? Di mana makhluk yang biasanya mengganggu itu? Di mana harimau yang konon katanya jelmaan kujang keris tua ini? Di mana bau bangkai yang biasa muncul? Itu di mana? Rasa kecewa dan bosan yang bercampur aduk di dalam penantian tanpa hasil ini rupanya telah berhasil memancing rasa emosi yang saya pendam. Siapapun kalian, apapun kalian, muncul. Tunjukkan kalau kalian memang ada di sini. Entah keberanian ini karena rasa kecewa, atau efek dari kepercayaan diri saya yang merasa aman memegang kujang keris ini, tapi ada kekecewaan juga terhadap kujang keris yang saya pegang ini. Di mana kekuatan keris ini, atau ini hanyalah benda unik tua yang tidak mempunyai kekuatan apa, seperti benda umum lainnya. Kembali kami lama terdiam dalam keheningan. Terlihat Mas Dikin sedikit takut dengan emosi dan ketidaksabaran yang saya tunjukkan. Sabar Pak, ucap Mas Dikin. Mungkin dia takut saya akan melakukan tindakan yang lebih ekstrim lagi.